Falhamdulillahil qadimil awwali, maka alhamdulillah. Alhamdu di situ ada lafaz alif lam ha mim dal. Kita sering mengartikan ha mim dal itu pujian, benar. Tapi sebenarnya alhamdu itu adalah ungkapan terima kasih. Alhamdu, terima kasih untuk Allah yang Maha Qadim. Ya. Alhamdu, karena baca alhamdu, saya ingat mari kita baca surah Al-Fatihah. Kita kirimkan untuk Nabi dan pengarang kitab ini dan silsilah guru-guru kita. Al-Fatihah. Falhamdu, dan pujian atau ungkapan terima kasih yang paling sempurna. Itu makna alif lam. Alif lam itu sempurna. Apa arti alif lam? Kesempurnaan, kamaliyah, kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka falhamdu, kesempurnaan pujian, kesempurnaan rasa terima kasih hanya layak dipersembahkan untuk Allah. Coba lihat nama Muhammad, mim ha mim dal. Ya, coba saya tulis ya. Kelihatan? Alhamdu, alif lamnya dibuang, alif lamnya ha mim dal, pujian. Orang yang memuji Muhammad atau Hamid, orang yang dipuji terpuji Muhammad. Hamada yuhammidu tahmidan. Kita sering menyebut tahmid. Tahmid itu artinya bacaan alhamdulillah. Dalam bahasa Arab disebut dengan tasrif. Tasrif artinya perubahan bacaan kata. Hammada yuhammidu, berubah enggak? Tahmidan, berubah enggak? Berubah dari hammada menjadi yuhammidu, berubah jadi tahmid. Huwa Muhammad, zaka Muhammad. Nah, Muhammad itu artinya yang terpuji. Tapi saya mengartikan lain. Muhammad yang paling sempurna dalam memuji. Jika engkau hendak memuji Allah, mulailah dengan memandang Sang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bisa dibayangkan? Gimana cara memuji Allah? Gak bisa kita memuji Allah karena Allah tidak dapat dibayangkan. Dia tidak bertempat, tidak beruang. Dialah yang menciptakan tempat dan ruang. Dia tidak berwaktu, dialah sang waktu. Maka Muhammad adalah pantulan daripada Allah yang terpuji. Inilah dasarnya kenapa sholawat itu sebenarnya far'un minat tahmid. Sholawat itu asal dari tahmid. Pak, asalnya itu dari tahmid, memuji Allah. Setiap orang memuji Nabi Muhammad, bersolawat kepadanya, di saat itu dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Itu rahasia sholawat. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Itu inti alhamdulillah. Maka kalau boleh disebut alhamdulillah tahmid, itu intinya ada pada sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Siapakah yang paling sempurna memuji Allah? Muhammad. Dan Allah mengatakan, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, memujiku. Siapa yang paling lengkap memuji Allah? Kalau diterjemahkan, coba ulangi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk menyembahku, memujiku. Siapa yang paling banyak menyembahnya?
Yang paling bagus memujinya Muhammad. Coba diganti. Tidaklah kuciptakan jin manusia kecuali untuk Muhammad. Itu. Masih banyak aja nggak ngerti ya. Kalau IQ rendah jangan kritik orang lah ya. Kalau IQ kurang, kalau nggak ngerti, tanya lagi maksudnya apa, maksudnya apa. Kita jelasin ntar. Jangan mengkritik sebelum paham. Ada orang mengkritik saya tentang bab Nur Muhammad. Dia nggak ngerti. Dibilang kita yang sok-sokan. Bukan saya ngomong kok. Ini kan ulama yang ngomong, kita cuma mengulangi doang. Kalau Ar-Razi mana berani buat yang baru. Buat yang baru namanya bid'ah. Ya enggak? Ente anti bid'ah. Dikira kita buat-buat ya. Ada lagi yang lucu. Jangan bahas-bahas Nur Muhammad, itu bahasan ulama. Itu nekat nggak ngomong gitu? Jangan bahas-bahas Nur Muhammad. Tidak di Quran dan hadis, itu cuma bahasan ulama. Yang ngomong ulama kan ya? Ulama ngomong Nur Muhammad, ente bukan ulama. Ngapain ente larang-larang aneh? Hah? Ukur-ukur dong kalau mau bilang itu ulama. Ya justru karena ulama paling ngerti Quran dan Sunnah disebut dia ulama. Karena ulama kita bahas Nur Muhammad, kita bahas Nur Muhammad. Kecuali baru kayak ente ya. Ini saya ngomong kepada orang-orang yang berbicara sebelum mengerti, yang mengomentari sebelum memahami. Nah, kalau nggak bisa baca kitab, tanya kepada orang yang bisa baca kitab. Kalau bacaan kitabnya kurang, carilah kitab yang banyak. Ya, jangan kemudian komentar sebelum memahami. Ini berbahaya nih zaman orang ngomong dulu baru mikir. Sama dengan yang lagi menyalahkan satu seni Indonesia, ya, baru minta maaf, kan lucu. Kenapa nggak ngomong dulu, pikir dulu sebelumnya mempermasalahkan lagu Indonesia Raya? Mikir dulu baru ngomong. Ya. Nah, kita berlindung kepada Allah daripada berbicara sebelum berpikir. Itu rahasianya kenapa baca Fatihah sebelum ngaji, supaya kita merenung dulu sebelum berbicara. Hati-hati di situ. Ini rahasianya. Kata kawan bid'ah, ya, langsung saja. Innal hamdalillah, langsung hantam, ya. Akhirnya kesombongan yang muncul. Kita menghindari itu. Jangan sampai terbersih dalam hati ini, merasa lebih alim, merasa lebih pintar, lebih fasih. Ya. Ada setannya, Pak, setan fasih. Jadi kalau saya ngomong ini, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu, gitu. Itu perasaannya itu akan muncul, kagum. Keren juga ya. Nah, gitu. Merasa takjub. Nah, ini yang dihantam dengan bacaan Al-Fatihah. Ini tips kalau mau mimpin ceramah, mimpin zikir, supaya tidak takjub ke dalam diri sendiri. Karena setan takjub ini bisa masuk lewat ilmu dan amal. Ini gawatnya, ya. Alhamdulillah dan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil, maka segala puji, kesempurnaan pujian milik Allah. Dan yang paling sempurna memuji adalah Rasulullah Muhammad. Maka akar namanya satu akar kata dengan ha mim dal. Ya. Lillahi milik Allah. Al-Qadimil Awwali, yang maha qadim, yang maha awal. Nah, ini ada istilah qadim. Boleh dideketin nggak nih? Nah, sini aja nih. Oke, ya. Al-Qadim. Nah, mungkin ada yang khidmah satu ngampus ya sini. Al-Qadim. Apa arti qadim? Yang maha wujud, al-wujud. Terdahulu. Terdahulu apa nih? Nenek moyang itu juga terdahulu. Ya. Apa bedanya? Apa makna qadim? Ya enggak usah. Kita. Al-Qadim dari kata kidam, wujud kidam, baqa. Kidam. Nih tulisannya kidam.
Apa arti qadim atau qidam? Coba dihafalkan ya. Mala yasbikuhu adamun, yang tidak pernah tidak ada. Coba ulangi. Berarti selalu ada. Itu namanya qadim. Apa yang unik dari membahas nama ini? Dulu ada namanya Ibnu Abil Iz, murid Ibnu Qayyim, pengikut Ibnu Taimiyah. Apa kata dia? Qadim ini bukan nama Allah. Maka bid'ah meyakini qadim sebagai nama Allah, karena salafus saleh tidak pernah mengatakannya. Yang paling lucu Albani, ya, rahmatullah alaihim, semoga Allah merahmati mengampuni mereka, berbicara bukan pada haknya. Apa kata Albani ketika dia mentahqiq tentang Tahawiyah? Kata dia, Al-Qadim tidak dikenal di zaman salaf, tidak ada salaf yang mengatakannya. Salaf itu ujungnya tahun 300 Hijriah. Itu ujung salaf. Oke? Adakah di kalangan ulama salaf yang menyebut Allah Qadim? Ada. Namanya Imam Thahawi. Lucunya Albani membahas kitab Thahawi, tapi dia nggak ngerti Thahawi ini salaf. Imam Thahawi mengatakan Allah itu qadimun bilabtida'in. Dia qadim tanpa permulaan. Dia bermula tanpa ada permulaan. Dia ada tanpa pendahuluan. Dia ada tanpa sebelumnya tiada. Jadi nggak pernah nggak ada. Berarti selalu. Yang ngomong Imam siapa? Thahawi. Imam Thahawi hidup di zaman salafus saleh, wafatnya tahun 321 Hijriah. Jadi wafatnya agak di zaman abad keempat. Tapi hidupnya dia lahir sekitar tahun 237 atau 38, sekitar itulah. Berarti dia ulama salaf bukan? Ulama salaf. Karena dia hidupnya lebih dari 70% hidup di zaman salafus saleh. Dia mengatakan Allah qadim. Ini kalau ulama salaf. Kalau hadis mah banyak. Nah, ada yang paling sahih, Allah kemudian mengajarkan Rasulullah mengajarkan sahabat. Kata Nabi, jika engkau masuk masjid, bacalah A'udzu biwajhillahil karim wa bisultanihil qadim. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha pemurah, dengan sultannya yang qadim. Nama Allah qadim. Berarti ada di hadis? Ada, ya. Jadi ada orang ngeritik tapi nggak mikir dulu. Di Quran banyak, ya. Di hadis banyak hal-hal yang semakna dengan Al-Qadim. Terlepas dari perdebatan itu, udah lepasin itu. Jadi ada yang mengatakan Qadim bukan nama Allah, kalamnya tidak sahih. Al-Qadim bermakna Al-Awwal, yang maha awal. Ini ada satu zikir terapi orang-orang yang ragu mengenai Allah. Itu surat Al-Hadid, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Itu dibaca berkali-kali dengan makna yang pas, akan menghilangkan syak ragu tentang Allah. Pernah ragu nggak tentang Allah? Kalau ragu baca itu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan menjadi zikir utama orang-orang yang sedang ragu kepada Allah. Di dalam zikir-zikir yang diajarkan ulama-ulama Ahlus Sunnah dulu, seperti Syekh Kiai Syamsuri Badawi, murid daripada Syekh Hashim Asy'ari, itu ada doa yang sekarang disebut orang istighosah, ya Qadim, ya Qadim, itu ada ya. Ada doa. Jadi boleh
sama dengan ya awal, itu artinya sama. Wal akhir al baqi, yang maha akhir, tidak ada penghujungnya. Al baqi, yang maha baqa, bila tahawuli, tidak mengalami perubahan. Nah, ini kata kunci. Allah dulu, sekarang dan nanti sama enggak? Makanya Allah di Mekah dengan Allah di Simpruk sama enggak? Beneran. Terus kenapa antum itu nafsu sekali umroh? Kok nafsu sekali umroh? Karena banyak orang nafsu umroh, muncullah kemudian gerakan-gerakan pemuasan nafsu umroh. Banyaklah travel yang kemudian travel bodong-bodong, benar nggak? Itu untuk memuaskan nafsu orang umroh. Yang bikin travel nafsu juga, pengen dapat pulus. Jadi nafsu ini ada nafsu mau ke sono, ada nafsu pengen dapat duitnya. Iya, dan kita sudah lihat ada yang ditangkap, ya. Buat aja travel, tapi jangan pakai nafsu, sulit ya. Yang kebayang sudah dolar dan real. Lagi tawaf, real ya Allah. Itu kawan saya 4 tahun dia kerja jadi mutawif. Apa kata dia? Wallahi Buya, saya selama umroh haji bawa jamaah nggak ingat Allah, saya ingatnya real ya Allah, dolar ya Allah. Ya saya nggak tahu yang lainnya. Itu pengakuan dia. Mungkin ustadz yang lain nggak begitu, mungkin lebih tulus ya. Enggak juga sih kayaknya. Allah di sana, di sini sama kok. Kita ke sana itu bukan karena kita pengen ini dan itu, tapi karena perintah. Ada kesanggupan kita datang ke Mekah Madinah. Bukan karena saya pengen gitu. Itu namanya ibadah dengan nafsu. Ibadah dengan hawa. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ibadah pakai nafsu begitu. Jadi dengan tidak adanya haji umroh sekarang kayaknya sedih gitu, kayaknya imannya runtuh gitu. Kayaknya Allah itu nggak ada lagi kalau nggak ada umroh. Emang urusan mau haji umrohnya nggak ada, Allah tetap ada. Benar nggak? Allah sudah ada sebelum perintah haji umroh. Allah sebelum memerintahkan haji umroh sama nggak dengan setelahnya? Sama, beneran. Antum sholat di sini pahalanya 27. Kalau di sana berapa? 100.000 kan pahala. Kita cinta pahala. Tapi yang disembah sama nggak? Jadi sebenarnya kok bisa 100.000? Kalau saya pendekatannya bukan masalah setiap sholat dapat 100.000, enggak. Jika engkau sholat di sana terasa dekat kepada Allah, dihitunglah 100.000. Itu sebenarnya yang dilupakan orang. Awal kita masuk ke kota Mekah, masuk ke Masjidil Haram, berdesir melihat Ka'bah. Apakah kita menyembah Ka'bah? Kamu enggak. Ada yang menyembah Ka'bah? Musyrik. Ka'bah itu cuma bebatuan dan ada air di bawahnya Zam-Zam. Itu makhluk. Kita enggak nyembah itu. Makanya doa ketika ketemu Ka'bah, Allahumma zidhu ta'syarifan wa ta'ziman. Ya Allah, tambahkan kemuliaan si batu ini, si Ka'bah ini. Bukan kita menyembah batu. Jadi sebenarnya antum kalau di sini connect hatinya kuat, di sana lebih kuat lagi, begitu maksudnya. Di sini 27 jamaah, di sana bisa 100.000. 100.000 energi zikirnya. Makanya orang nggak puas, wah zikir terus ya. Sana itu. Lebih banyak juga yang melongo gitu ngeliatin orang Turki, orang Arab yang bening-bening ya. Orang Arab apanya mulai orang pakai tutup muka semua. Ya paling orang Turki ya jujur aja lah ini nggak apa-apa. Ya, yang akhwat-akhwatnya ngeliatin cowok-cowok brewok tuh. Ya kita cemburu bu, kita kurang brewok soalnya. Ya paling dikit doang di sini. Jadi yang kalau ke tanah Arab, yang panen cewek-cewek Indonesia, muslimatnya.
matanya cuci tiap saat ya. Kita nyesek ngeliat orang pakai cadar semua. Ya enggak, seharusnya memang begitu. Biar mata kita nggak jelalatan ya tutup aja lah ya. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Allah, Allah dulu, sekarang sama, nanti sama. Allah di sini, Allah di sana sama. Saya berulang-ulang menyampaikan ini. Nah, maka saya tanya lagi, Allah malam sepertiga terakhir dengan Allah di awal malam, Allah tengah malam sama? Allah malam Lailatul Qadar, Allah malam Id, Allah malam nanti, sama enggak? Terus kenapa antum menyembahnya beda? Hah? Kenapa kita menyembahnya berlainan caranya? Padahal Allah yang disembahnya sama. Jangan-jangan kita ini hamba pahala, bukan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hamba apa nih? Hamba pahala ya? Ya kita ini masih hamba pahala, belum hamba Allah ta'ala. Nah, saya mengajak dengan membaca ini supaya lebih tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahlah dia, pujilah dia, mau malam, mau tengah malam, mau akhir malam, mau siang, mau Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, samain aja. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu bukan orang yang seumur-umur dia cuma bangun Lailatul Qadar, enggak. Orang yang sudah mulai dari malam-malam Rajab ini, dia kemudian menabur benih-benih Qiyamul Lail. Nanti pas Sya'ban dia jaga, dia suburkan. Nanti pas Ramadan dia tinggal memetik rasanya. Ya. Enggak ujuk-ujuk terdapat di sana ya. Enak amat. Saya mulai ngantuk nih Pak. Salawat dulu.